sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang mengucap syukur beribadah padanya. Tell your people that this world is not our world. This world, no, above all. Judul sesi kita yang terakhir ini adalah This world and above all. dunia atas, dunia ini, Above all, this world and above all. dan dunia atas. This underline. This is Ya, garis bawahi. make you know why I make a faith. Iya, Bapak Ibu Saudara bisa siapkan dalam catatan 1 halaman penuh Before creation, sebelum penciptaan. next is creation. Come right on. Next to creation, Selanjutnya penciptaan, angel creation, penciptaan malaikat, fall of angels, kejatuhan malaikat, it's creation of Adam. penciptaan Adam, You step from the earth to the earth. dari sebelum penciptaan sampai penciptaan Adam, kekekalan. Write down information here. Catat informasi di bawah, Pak. Number one, Yang pertama, they live eternally. Your life was they live eternally in that time. ya pada waktu ini mereka hidup dalam kekekalan. Write down eternal living. Mereka hidup dalam kekekalan. And open the Bible. Food, kind of food they eat. What kind of food? Ya, jenis makanan mereka, Number two, kind of food they eat was jenis makanan yang mereka makan. Genesis 1:29. Ya, Kejadian 1 ayat 29. Genesis 1:29. Ya, terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29. Everyone open the Bible and you have to mark. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Write down what was their food. Ya, makanan mereka pada waktu itu adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji. It's seed, fruit. Betul? Ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji ya. Yeah. Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. What is it say in English? You tell me English. What do you say? Trees that has seed inside. Yeah, seed. Yes. Fruit. Yeah, fruit. Seed. Iya. Seed. That's it. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Fruit with seed. inside. Pohon-pohonan yang buahnya berbiji, That gives them. buah yang ada bijinya ya. Buah yang ada bijinya. That gives them eternal life. Ya, buah ini memberi Adam dan Hawa hidup yang kekal. That's why they, in the Garden of Eden, they ate the fruit of the tree of life. Okay, fruit of the tree of life. They ate. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka memakan buah dari pohon kehidupan. In the Garden of Eden,
Adam's food was the fruit of the tree of life. Jadi makanan Adam dan Hawa di Taman Eden adalah buah dari pohon kehidupan. But after he lost eternity, he tried to eat that tree of that God said, no, you cannot have. Iya, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kekekalan, mereka berupaya untuk masuk kembali ke Taman Eden dan memakan buah dari pohon kehidupan ini, tetapi Allah mengatakan kepada mereka tidak boleh. I'll talk about that later. Ya, saya akan menjelaskan nanti. Now, all of Adam. Kejatuhan Adam. So, 4,000. See? Tahun 4000 sebelum Masehi. Here. Number 1, down. It is number 1. Down. After the fall, what happened to him? Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? He lost eternal life. Iya, mereka kehilangan hidup yang kekal. Number 2, Yang kedua, his food was changed. makanan mereka juga berubah. His food Makanan Adam dan Hawa juga berubah. to read 3:18. Iya. Kejadian 3 ayat 18. What is it? Ya, apa yang menjadi makanan Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa? Tumbuh-tumbuhan di padang, vegetables. Vegetable. Iya, tumbuh-tumbuhan. Vegetable. Tumbuh-tumbuhan di padang. And also, number 3, Nah, yang ketiga, his living condition was bad. His living condition had changed Iya. from the eternity down to here. ya kondisi hidup Adam dan Hawa juga berubah dari kekekalan, mereka jatuh ke dalam dimensi waktu. He has to work hard Ia harus bekerja keras, to gain the food. ia harus bekerja keras untuk memperoleh makanan. And number 4, Yang keempat, his lifespan was 902 years. ya, jadi umur Adam juga pada waktu itu sekitar 930 tahun. Jangka umur Adam pada waktu itu 930 tahun. Now, next. Here, say Enoch. Setelah itu Henok. Enoch, Henok hidup pada tahun sekitar 3500 sebelum Masehi. Noah, Nuh tahun 3000. and Flood. Air bah tahun 2500. Everybody has this. Okay. Now, here, from fall of Adam to Flood. Okay. Dari kejatuhan Adam sampai air bah, You put down number 5 here. All these people live near 1,000 years. ya. Pada waktu itu mereka hidup, orang-orang ini mereka bisa hidup sampai sekitar 1000 tahun. Umur mereka hampir 1000 tahun. Near 1,000 years. Iya. Hampir 1000 tahun. And when father was 100 years old, first son was born. Ya, dan ketika ketika bapak berumur 100 tahun, When father was 100 years old, ya ketika bapaknya berumur 100 tahun, then first son was born. anak pertama lahir. Okay. Now, so it's a very long life. Okay. When you are 100 years old and first son is now coming. Ya, jadi pada waktu itu, pada masa ini, ketika berumur 100 tahun anak mereka yang pertama lahir. These stories are written here, Genesis chapter 5. Cerita ini dicatat dalam Kejadian pasal 5. Genesis chapter 5. Kejadian pasal 5. So from here all the way Flood. So people lifespan is 1,000 years, near 1,000 years. Ya, dari kejatuhan Adam hingga air bah, orang jangka hidup atau umur orang-orang pada waktu itu hampir mendekati 1000 tahun.
And when father was 100 years old, Yeah. first son was born. Iya, ketika bapak berumur 100 tahun, anak pertama mereka lahir. Okay. And the food was what? Dan makanan mereka pada waktu itu adalah Vegetables. iya, tumbuh-tumbuhan di padang. After the fall, now here, Abraham. No, after, wait, put down Abraham. Setelah itu Abraham tahun 2000 sebelum Masehi. So when we read Genesis, Kejadian pasal 11 ayat 12 sampai 26. when we read Genesis 11 here, we will see after the fall, Iya, kalau kita membaca Kejadian 11 ayat 12 sampai 26, kita akan bisa melihat setelah air bah, people's age suddenly goes down. iya, umur orang-orang pada itu tiba-tiba 600 years, turun dari 600 tahun menjadi 600 tahun, 400 years, dari 600 tahun menjadi 400 tahun, 200 years. dari 400 tahun menjadi 200 tahun. The Bible said Abraham died 155. Dan Alkitab mengatakan bahwa Abraham mati pada umur 175 tahun. Ages are going down. Ya, jadi umur manusia pada waktu semakin menurun, semakin pendek. Tahun 1500 Musa, What age he died? iya, pada umur berapa Musa meninggal? 120. Iya, 120 tahun. See, age is going down. Ya, kita bisa melihat di sini umur manusia semakin pendek. David. Tahun 1000 Daud, David died at 70. iya, Daud meninggal pada umur 70. Now, you write down. You write down. You write down. Nomor 1, After the flood, setelah air bah, age is coming down. ya, umur manusia semakin pendek. Number two, because Yang kedua, after the flood, living condition has dropped down from here. Very bad. ya, setelah air bah, keadaan hidup pada waktu itu sangat berubah drastis. Kondisi hidup, kondisi Living condition became worse than. ya, kondisi hidup pada waktu itu lebih buruk daripada sebelumnya. That's why age is all the way going down. Itu sebabnya umur manusia semakin pendek. Okay. Now even number three, Ya, karena itu nomor 3, God allowed them new food, give them new food. Allah memberikan kepada manusia makanan yang baru. Open chapter 9 verse 3. Ya, Kejadian pasal 9 ayat 3. Everybody open the Mari kita buka Kejadian pasal 9 ayat 3. chapter 9, Genesis 9. Kejadian pasal 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. What is it? Apa ini yang bergerak ini kira-kira? Hah? Hewan. Binat. Meat, daging. B2. Kejadian 9 ayat 3. Meat is allowed. Meat, daging. Food. Now meat, major food became meat. Ya, makanan utama manusia pada waktu itu berubah menjadi daging. Because of the meat eating, ages. Ya, karena manusia makan daging, makanan sudah berubah menjadi daging, umur manusia juga berpengaruh, semakin pendek. So don't eat much meat. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan makan banyak daging. Now,
Okay. 500. Tahun 500 sebelum Masehi, Daniel. BC 4. Jesus. Dan tahun 4 sebelum Masehi, Yesus. And 500. Dan tahun 500, Roman Catholic. Katolik Roma, Gereja Katolik Roma. Tahun 1000, Greek Church. Gereja Yunani. Reformation. Tahun 1500, Reformasi. Today. Hari ini, tahun 2015, Rapture. pengangkatan Air appearance. Yesus datang di angkasa. 7-year tribulation. They put on small. Tribulasi 7 tahun. Just to put 7. Second coming Jesus. Kedatangan Yesus yang kedua. And his wedding. Perjamuan kawin anak domba. And millennium kingdom. Kerajaan 1000 tahun. We put on Isaiah. Yesaya 65 ayat 20 sampai 25. Would you open this? Ya, mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 65 ayat 20 sampai 25. Everyone open Isaiah. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Yesaya pasal 60 Now, Isaiah. ayat 20 sampai 25. Just wait. Now, God showed Isaiah this future will have millennium kingdom. Ya, Allah menunjukkan kepada Yesaya tentang kerajaan 1000 tahun ini. Okay, now and showed him, God showed him this millennium kingdom. Okay, people will live 1,000 years, long term. Ya, Allah menunjukkan kepada Yesaya bahwa pada masa kerajaan 1000 tahun ini orang akan hidup lama. Okay, now just to read verse 20. Ya, saya akan bacakan ayat 20. Read verse 20. Yesaya 65 ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Now, God showed Isaiah that after this 7-year tribulation, okay, that the millennium kingdom will come. During the kingdom, people's lifespan will expand and back to this stage. Ya. Jadi setelah masa tribulasi 7 tahun tribulasi ini akan ada kerajaan 1000 tahun, dan pada masa kerajaan 1000 tahun ini umur orang-orang pada waktu itu akan lama, hampir sama dengan umur saat ini pada saat kejatuhan Adam sampai air bah, di mana orang-orang hidup pada waktu itu bisa hidup sampai umur sekitar 900 tahun. He will change the living conditions. Dan Allah juga akan mengubah kondisi hidup. Living conditions which will be the same condition before the flood. Akan sama keadaannya pada waktu itu pada waktu seperti ini. Dari kejatuhan Adam, fall of Adam to flood. Dari kejatuhan Adam hingga air bah. Okay. That's why in verse 20 said, if you read. Ya, itu sebabnya dikatakan dalam Yesaya pasal 65 ayat 20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Why is so long? Verse 20, only verse 20. Ya, only verse 20. What this one said that? Apa yang dikatakan dalam ayat ini? If you die before the age of 100,
That's the sign of curse. Ya, jika ada orang mati sebelum mencapai umur 100 tahun, itu akan dianggap kena kutuk. Okay? So that is not the paradise. This is not a paradise. Jadi kerajaan 1000 tahun ini bukan Firdaus. In a paradise is what? There is no such a death, physical death. Ya, di Firdaus tidak ada lagi kematian jasmani. But now still people dying here. Tetapi pada masa kerajaan 1000 tahun ini orang masih bisa mati. So this is a millennium kingdom. Jadi ini adalah kerajaan 1000 tahun. They will live long life. Pada waktu itu orang akan hidup umur lama atau umur panjang. Now, and you read verse 25. Ya, ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. This means this. They will no longer eat meat eating. No meat eating. Ya, ayat ini berarti bahwa orang-orang pada masa kerajaan 1000 tahun tidak akan makan daging lagi. Okay? No, all those animals, meat-eating animals, okay, will not eat meat. They will eat vegetables. Ya, pada waktu ini orang-orang tidak akan makan daging lagi. Mereka akan makan sayur-sayuran atau tumbuh-tumbuhan di padang. Therefore, all animals are living together. Itu sebabnya binatang pada waktu itu, hewan akan hidup bersama-sama. Tiger will live together with rabbit. Ya, harimau akan tinggal bersama-sama dengan kelinci. You know, tiger, even lion will live together with deers. Bahkan singa juga akan tinggal bersama-sama dengan rusa. Okay? So now, that millennium kingdom is equal this period. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun ini bisa dikatakan sama pada masa ini, kejatuhan Adam sampai air bah. You understand? Saudara bisa mengerti? Now I need a space here. Now put down judgment. Penghakiman. And hell. Neraka. You have Ya, langit yang baru. that means above the world. That is above the world. Ya, langit yang baru dan bumi yang baru itu adalah dunia di atas. You look at it. This is above Ya, the world. ya, lihat di sini depan ini. Ini adalah kekekalan atau dunia atas. Eternal world. Ini adalah dunia yang kekal. Now this world. Sekarang dunia ini, How many years? ya, sejak kejatuhan Adam ada berapa 7,000 tahun? years. 7.000 tahun. How many days? Berapa hari? 7 days. Ya, 7 hari. Now, first 4 days is what? 4 hari pertama, First 4 days 4 hari pertama, before Jesus. ya, itu sebelum Yesus. Now you know that. And we have 2 days Dan setelah itu ada 2 hari before second coming of Jesus. sebelum kedatangan Yesus yang kedua. 2 days. 2 hari. Okay? And after Jesus come back, Dan setelah Yesus datang yang kedua kali, then Jesus will change living condition Yesus akan mengubah kondisi hidup back to the flood. kembali pada masa sebelum air bah. You write down. Write down. Okay? After the fire, 7-year tribulation. After the fire judgment. This is the fire judgment. Ya, setelah penghakiman terakhir, After the fire judgment, God will change this world back to before the water judgment. sorry, after
Listen. After this is fire judgment, 7-year tribulation. Setelah tribulasi, After the fire judgment, God will change this world. Allah akan mengubah dunia ini To what condition? Before the karena kondisi sebelum air bah akan sama keadaannya. Okay? Pada masa sebelum air bah. The 1,000 years, almost 1,000 years. That's why it's 1,000 years. Iya, pada masa ini orang-orang hidup sekitar 1.000 tahun. Itu sebabnya ini disebut kerajaan 1.000 tahun. Okay, now, so people here will live up to how many years? Jadi pada masa kerajaan 1.000 tahun ini manusia akan hidup sampai berapa tahun? 1,000 years. 1.000 tahun. Long life. Iya, hidup panjang. Now, see you and me. We are here now. Ya, sekarang kita ada di sini tahun 2015. If Jesus comes, why you are living in this world? Jika Yesus datang, ketika kita masih ada di dunia ini, masih hidup di dunia ini, Especially those number 3 Christians. khususnya orang-orang Kristen jenis yang ketiga, Number 3 Christians will rapture. ya orang-orang Kristen jenis yang ketiga akan terangkat. Okay? Then they will have a wedding ceremony. Dan orang-orang Kristen tersebut akan bersama-sama merayakan perjamuan kawin anak domba di angkasa. Ya. Number 1 Christians, number 2 Christians will pass this 7-year tribulation. Orang Kristen jenis yang pertama dan kedua mereka akan melalui masa tribulasi, masa kesusahan ini. We are living in this generation here. Ya, kita hidup dalam generasi ini. That's why you should be a number 3 Christian. Itu sebabnya saudara harus termasuk dalam kategori jenis orang Kristen yang ketiga. Now, many number 1 Christian, number 2 Christian will die during this period. Ya, banyak orang Kristen jenis yang pertama dan kedua tadi mereka akan mati pada saat tribulasi 7 tahun ini, masa kesusahan ini. After they die, they already go to paradise. Ya, setelah mereka mati, mereka akan masuk ke Firdaus. But the paradise, they will be in a low class. Tetapi di Firdaus, mereka akan berada dalam kedudukan yang rendah. Okay? But now, non-Christians, Tetapi non-Kristen yang mati, where do they will go? kemana mereka akan pergi? They will go there. Mereka akan pergi ke sini, neraka. After they die. Ya, setelah mereka meninggal, mereka akan masuk neraka. You understand that? Saudara mengerti? Now, if you rapture, okay, Jika saudara terangkat and you join the wedding ceremony, dan bergabung dalam perjamuan kawin anak domba, wife of Jesus. See, these people will call wife of Jesus. ya, orang-orang ini akan disebut istri Yesus, pengantin. Jesus is the husband, Yesus adalah suami, and then we are those above there. We are wife of ya, Jesus. dan orang-orang Kristen yang bergabung dalam pengangkatan ini adalah istri Yesus, Listen, mempelai. listen. All Christians are bridal candidate. They are candidate for Jesus. Wife candidate. Ya, semua orang Kristen itu bisa menjadi kandidat bagi mempelai Yesus Kristus. All Christians. Ya, Actual wedding participant Christians are number 3 Christians. tetapi orang-orang Kristen yang nantinya akan berpartisipasi dalam perjamuan kawin anak domba itu adalah orang Kristen jenis yang ketiga. Officially, Jesus becomes number 3 Christians' husband. Ya, secara sah orang-orang Kristen jenis yang ketiga ini akan menjadi istri Yesus atau mempelai Yesus. Why? Bible says wife of Jesus. Why? Mengapa Yesus menyebut orang Kristen jenis ketiga ini istri Yesus? We should write down. Ya, catat, perlu It's catat. important here. Ini penting. The candidate condition for wife of Jesus. Ya, syarat untuk menjadi istri Yesus Number 1, yang pertama
love your husband. Iya, saudara harus mengasihi suami saudara. In other words, you should not love next door house husband. Dengan kata lain, saudara tidak boleh mengasihi atau mencintai suami tetangga saudara. In other words, that you should not worship idols. Dengan kata lain, saudara tidak boleh menyembah berhala. Okay? That's the condition. Number 2 condition. Iya, syarat yang kedua. After that, you have to conceive Jesus as a baby. Setelah itu saudara harus mengandung bayi Yesus. There are many future children of God in Indonesia. Okay, you share the gospel. Okay, and you conceive Jesus baby in your Iya. sharing the gospel. Akan ada banyak orang-orang Kristen di Indonesia di masa yang akan datang. Jadi saudara harus memberitakan Injil dan setelah itu saudara mengandung bayi Yesus. You understand now? Yeah. No. Udah mengerti maksudnya? Bayi mungkin kurang mengerti. There are many future children of God in Indonesia. Iya, akan ada banyak orang-orang Kristen atau anak-anak Allah di Indonesia di masa yang akan datang. Then you go there and share Ya, saudara pergi ke mereka gospel. dan memberitakan Injil kepada mereka. Okay? And they say, oh, now I understand Jesus. Dan mereka akan meresponi, oh sekarang saya mengenal siapa Yesus. At the time, you conceive your husband child. Ya, pada saat itu saudara mengandung bayi suami saudara yaitu Yesus. Okay? In you already. Ya, di dalam diri saudara. Then 10 months later, Dan sekitar 10 bulan kemudian the baby will be delivered. bayi tersebut akan lahir. The baby delivered means that this man say, I will accept Jesus. Bayi yang lahir ini artinya orang yang kepadanya kita memberitakan Injil, mereka akan meresponi kepada Injil dan percaya kepada Yesus. The newborn baby delivered from you. Jadi bayi-bayi rohani akan dilahirkan melalui saudara. This baby's father is Jesus. Bapa dari bayi-bayi rohani ini adalah Yesus. The baby's mother is you. Dan ibu dari bayi-bayi rohani tersebut adalah saudara. And number 3, Ya, syarat yang ketiga. after you deliver your baby, you Christian, you have to feed them. Ya, setelah saudara melahirkan bayi-bayi rohani, saudara harus memberi mereka makanan rohani. You feed your milk, Ya, memberi susu rohani, and later you feed the food. memberikan makanan rohani, Let this baby grow. sehingga bayi-bayi rohani ini akan bertumbuh. This is what we call discipleship. Inilah yang kita sebut dengan pemuritan. Okay? You trust it. You are doing discipling. Make the baby grow. Ya, saudara sebagai pendeta harus membuat bayi-bayi rohani ini bertumbuh. Now, after the baby grown up to say around 25 years old, Ya, setelah bayi-bayi tersebut bertumbuh besar, ya katakan saja berumur 25 tahun, you have to make that baby, your baby, married. ya saudara harus membuat mereka menikahkan mereka. Okay? This married to whom? Ya, mereka menikah sama siapa? Jesus. Yesus. So this baby, this now my child, now grown up child, will deliver. Okay? Jesus baby. Sehingga bayi-bayi rohani saya tadi itu dan mereka sudah bertumbuh menikah dengan Yesus, mereka kembali akan melahirkan bayi-bayi Yesus, bayi-bayi rohani. Then you teach them and guide them. You make the baby, your grandbaby now, grandson, okay? And grow, you help. Ya, dan saudara membantu cucu-cucu rohani saudara ini bertumbuh rohani. If you do that, Jesus said, you are my wife's candidate. Jika saudara melakukan seperti ini, Yesus mengatakan, oh kamu adalah calon istriku. I'm gonna make you rapture. Ya, aku akan mengangkat kamu And you join my wedding. dan bergabung dengan perjamuan kawin anak domba. Okay? After the wedding ceremony, Bible said, this man
and Jesus will come down. Ya, setelah perjamuan kawin anak domba ini, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus bersama-sama dengan mereka akan turun ke bumi ini, Come down this world, and there will be a kings during this period. dan mereka ini akan menjadi raja pada masa kerajaan 1000 tahun ini. Along with Jesus. Ya, bersama Yesus. Very high position. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Now, in this time here, this world will be changed. Iya, pada masa kerajaan 1000 tahun ini, dunia ini akan berubah, Now, akan diubah. today, President of Spain, Hari ini Presiden King Spanyol, of Spain, King Raja of Spanyol, England, most of them Raja Inggris, Christians and non-Christians. Okay? ya sebagian mereka adalah orang Kristen dan non-Kristen. Korea, Japan, Di Amerika, Korea, Jepang, Cina. all the leaders and kings are non-Christians. Ya, semua pemimpin negara bukan orang Kristen. But during this time, Tetapi pada masa kerajaan 1000 tahun ini, God is going to replace all kings and presidents and prime ministers and governors, God's people. ya Allah akan mengganti semua pemerintah negara, pemimpin negara, presiden, perdana menteri. Mereka pada waktu itu akan dipimpin oleh anak-anak Allah yang ikut bergabung dalam perjamuan kawin anak domba ini. Those who raptured, Mereka yang bergabung dalam pengangkatan who come down here, dan turun ke bumi ini bersama Yesus, they will be a kings and prime ministers mereka akan menjadi raja dan perdana menteri, of all around the world. ya, dan gubernur di seluruh dunia ini. You will be high royal person doing this. Ya, saudara akan memperoleh kedudukan yang tinggi pada masa kerajaan 1000 tahun ini. See, it's not only say 5 years or 10 years term, it's 1,000 years you will be high position. Iya, ini bukan berbicara hanya sebatas 5 tahun atau 10 tahun, tetapi saudara akan menjadi raja selama 1000 tahun. Not only that, Bukan hanya itu, after that you will go back to overworld. setelah itu saudara akan kembali ke dunia atas. See, overworld. Jesus, you see, this is second heaven. This is the first heaven. Ini adalah surga pertama, surga kedua. Many stars here. Di surga kedua ini ada banyak bintang. See, in Revelation chapter 20. Dalam Wahyu pasal 21, That Revelation chapter 21 said God is going to renew new heavens. dalam Wahyu pasal 21 dikatakan bahwa Allah akan memperbaharui New heavens. langit yang baru. Okay? In other words, this all many stars, million stars will become, now there's a light, there's no one lives there. But now Jesus is going to make all good living stars here. Iya, pada waktu itu semua bintang yang ada di jagat raya yang jumlahnya miliaran, pada waktu itu Yesus akan mengubah bintang-bintang ini. So you and me and all these number 3 Christians will be the king of these star world here. Iya, pada waktu itu saudara dan saya, semua orang Kristen yang ada dalam kategori yang ketiga, mereka akan memerintah pada saat itu di sini, bintang-bintang di sini. Some of you Beberapa di antara saudara, will have 1,000 stars under you. iya, saudara akan memerintah, saudara akan memiliki 1000 bintang, And so there will be many small kings under you. dan juga akan ada banyak raja-raja kecil di bawah saudara. Okay? I will ask God, give me billion stars under me. Ya, saya juga minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku miliaran bintang nantinya. Eternally, I will be governing kingdom of God. Saya akan memerintah selama-lamanya nanti dalam kerajaan Allah. That's why I've been traveling like this all the time. Yaitu sebabnya saya telah berpergian ke berbagai negara seperti ini setiap saat. You know why? Saudara tahu kenapa? I have a clear vision. Karena saya memiliki visi yang jelas. You know,
in here, in this huge planet, Saudara tahu di surga tingkat yang kedua ini, in Revelation 21 said, dalam Wahyu pasal 21 dikatakan, in the center of the planet, ya di pusat planet ini, he said, the Bible said, New Jerusalem is there. ya Alkitab menjelaskan ada Yerusalem yang baru. New Jerusalem. Jerusalem yang baru. And John saw that New Jerusalem. Johannes melihat tentang Yerusalem yang baru ini dalam Wahyu 21. Yeah, Revelation 21. He saw this, the size of the New Jerusalem. Okay. Yohanes melihat ukuran Yerusalem yang baru ini In verse 16, I guess. dalam ayat mungkin ayat 16. 2,400 kilometers. Iya, ukurannya 2.400 km, 2,400 kilometers. lebarnya 2.400 km, panjangnya 2.400 km. Okay. 2,400 kilometers this high. Ya, 2.400 km panjang, 2.400 km lebar, 2.400 km tinggi. Is a cubic. Ya, berbentuk kubik. This size is bigger than Amerika. Ya, ukuran Yerusalem yang baru ini lebih besar daripada ukuran Amerika. Amerika is about this size, around that size. Ya, Amerika itu ukurannya seluas ini. That's a New Jerusalem. Then he saw the throne of God. It's inside of it. Dan Yohanes melihat tahta Allah ada di dalam Yerusalem yang baru ini. Then he said this. He saw that area inside of it is shining, glowing. Dan Yohanes melihat di dalam Yerusalem yang baru itu begitu bersinar. And he said, in this universe here, many God's children, but only those kings will enter inside. Yohanes mencatat atau melihat bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru ini ada begitu banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, tetapi hanya sedikit orang yang bisa masuk ke Yerusalem yang baru ini. He said, only those kings will enter with their glory. Dikatakan hanya raja-raja yang bisa masuk ke Yerusalem yang baru. Those high-ranking kings are glorious, shining. With their shining glory, they can enter inside. Iya, raja-raja yang memiliki kedudukan yang tinggi ini, mereka memiliki kemuliaan, mereka yang bisa masuk ke Yerusalem yang baru. So not all Christians are the same. Jadi tidak semua orang Kristen sama. That's why I say I come to your nation here. Ya, itu sebabnya saya katakan saya datang ke Indonesia. Hope that many of them who learn from my teaching here will elevate their position high to number 3. Dengan harapan bahwa Bapak Ibu Saudara yang mendengar pengajaran saya, kedudukan saudara akan ditingkatkan ke jenis orang Kristen yang ketiga. Then later you and me will meet over there. You will say that, Dr. Wang, thank you, like that. Dan suatu saat nanti ketika kita bertemu di Yerusalem yang baru, saudara akan mengatakan kepada saya, oh terima kasih Dr. Wang. Okay? You will over here, Millennium Kingdom, we will meet each other. Bahkan dalam kerajaan 1000 tahun ini pun kita nantinya akan bertemu. Thank you, I remember. Saudara akan mengatakan, oh terima kasih Dr. Wang, saya ingat. I remember we met at Pekanbaru. Saya ingat kita dulu pernah bertemu di Pekanbaru. That is my prayer. Ini yang menjadi doa saya. I saw that vision. Karena saya sudah melihat visi ini. Amen. So in human history here, we are now near that. Jadi dalam sejarah manusia sekarang kita sudah mendekati kerajaan 1000 tahun ini. Okay. So it was God's plan that Satan followed Satan, okay, and his children. God gave them big position, high position, and trained God's people for 7,000 years. Jadi itu adalah di bawah rencana Allah, di mana Allah memberikan kuasa yang besar kepada iblis dan para pengikutnya selama 7.000 tahun di dunia ini. Okay? So God's children, after training, then God 7 days after, and then God said, "That's finished. My time, finished my plan, finished.
you, devil, and Satan's children, coming. They put in. Jadi ini adalah rencana Allah untuk memberikan kuasa yang besar kepada iblis dan para pengikutnya, untuk mereka memiliki kuasa yang besar selama 7.000 tahun di dunia ini, dan melalui mereka Allah akan memakai mereka untuk melatih anak-anaknya selama 7.000 tahun di dunia ini, dan setelah itu anak-anak Allah akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru, dan iblis serta pengikutnya akan masuk ke neraka. Finally, seven days later, put it away. Iya, 7 hari kemudian iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke sini. And all God's children will go up there. Dan semua anak-anak Allah akan pergi ke atas, ke surga. That's why I say, dunia atas, dunia ini, dunia atas. Iya. Amen. Now, question is this. Iya, pertanyaannya adalah, God, you are not fair. iya, Tuhan, Kau tidak adil. Why? Satan and Satan's children, they have served you very well. Mengapa iblis dan para pengikutnya mereka melayanimu? Mereka melayani Allah? We say that God, you are not fair. Iya, kita katakan kepada Allah, Tuhan, Kau tidak adil. Why you have Satan and Satan's children put it in the hell? Oh, mengapa Engkau membiarkan iblis dan para pengikutnya di neraka, melemparkan mereka ke neraka? And you say, they have done good job for you and for your children. Ya, dan saudara mengatakan mereka telah berbuat baik untuk kerajaan Allah dan juga untuk anak-anak Allah. They were your instrument in teaching your children. Ya, iblis dan para pengikutnya adalah alat Allah untuk melatih anak-anak Allah. Right? In a sense, they've done good job for us. Iya, dalam satu sisi mereka iblis dan para pengikutnya telah melakukan hal yang baik untuk anak-anak Allah. Many people will ask questions like this. Ya, banyak orang akan bertanya seperti ini. And Jesus will say this. Yesus akan mengatakan, This is my sovereignty power. ini adalah kedaulatan saya. I want what I want to do. Saya akan melakukan apapun yang saya mau I inginkan. do what I want to do. Saya akan melakukan apapun yang saya mau Don't lakukan. ask me questions on that. Jangan tanyakan saya pertanyaan seperti itu. Then you have to say, okay, sorry. Okay, Ya, saudara I'm mengatakan sorry, kepada I'm Yesus, sorry. ya Tuhan, maaf. So don't forget. It is God's sovereignty power. Jadi jangan lupa itu ada di bawah kedaulatan kuasa Allah. Okay? The last question is. Pertanyaan yang terakhir adalah, Last question is. pertanyaan terakhir, You say, Jesus, Father God, saudara mengatakan Yesus Allah Bapa, why you train us for 7,000 years? mengapa Tuhan melatih kami selama 7.000 tahun di dunia ini? You say, that's too long. Ya, saudara mengatakan ini terlalu lama. Just wait a few months and a few days, why? Take 7,000 Iya, ya kan sudah cukup mungkin 7 bulan atau 1 tahun. Mengapa harus 7.000 tahun? Then God will answer this one to us. Like Iya, this. Allah akan menjawab seperti ini kepada kita. Listen. Dengar. 7,000 years is just the 7 days. 7.000 tahun itu sama seperti 7 hari. Okay? And 7 days, 7,000 years, it is just a little dot out of eternity. Iya, 7.000 tahun itu sama seperti setitik waktu dibanding kekekalan. Okay? To you, that's long. Ya, bagimu itu waktu yang sangat panjang, But to me, it's just smaller than this dot. tetapi bagiku itu sama seperti satu titik ini. To us, it is long. Bagi kita waktu ini sangat panjang. But to God, Tet- nothing. Tetapi bagi Allah waktu ini tidak ada artinya. Itu sangat singkat. You have to acknowledge how great our God is. Saudara harus mengakui betapa besarnya Allah kita. Okay? Don't limit size of our God out of your mind. Jangan membatasi ukuran Allah kita menurut ukuran saudara. That's why I say, great our God. Itu sebenarnya kita mengatakan, So great, oh betapa besarnya Engkau Tuhan. Engkau sangat besar. so wide, Begitu besar. so long, Begitu panjang. so deep. Begitu dalam. We
cannot comprehend you. Kita tidak bisa memahami betapa besarnya Allah kita. When you surrender this, Ketika saudara berserah diri kepada Allah, then God will bless you. Allah akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Then He will make your eyes open. Dan Allah akan membuka mata rohani Bapak Ibu Saudara. Now here, this table, can you see it now? Ya, apakah saudara sudah bisa melihat tentang tabel ini? Because God has given you wisdom. Karena Allah telah memberikan kepada Bapak Ibu Saudara hikmat. Therefore, you as a pastor, you memorize all this. Karena itu Bapak Ibu Saudara sebagai pendeta harus menghafal semua ini. Then you meditate this, Dan saudara merenungkan ini, and you share with people. dan saudara membagikan kepada orang lain. Without memorizing, without meditating, Tanpa menghafal, tanpa merenungkan, dan tanpa membagikan. that's why day and night I meditate all these pictures. Itu sebabnya siang dan malam saya merenungkan semua gambar ini. See, I visualize the millennium kingdom. Saya membayangkan kerajaan 1000 tahun. Oh, I will have many stars under me. Saya akan ada banyak bintang nanti di bawah saya. And now at eternity back there, oh, million stars will be under me. Dan suatu saat nanti ketika di jerut langit yang baru, bumi yang baru, akan ada banyak bintang di bawah saya. That motivates me to come over even to you and spending time together. Ini yang memotivasi saya untuk datang ke sini, menghabiskan waktu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. See, I am not here to make money. Saya tidak datang ke tempat ini untuk mendapatkan uang. I am not here to make my name famous in Indonesia. Saya tidak datang ke tempat ini untuk membuat nama saya terkenal di Indonesia. I am here to make our Jesus happy. Saya datang ke sini untuk membuat Tuhan kita bahagia. May these blessings be upon each one of you. Kiranya berkat ini ada bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Okay? In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I pray. saya berdoa. Amen. Amen. Saya terima kasih kepada Pendeta Thank Maju. you for sending this faithful servant to you. Ya, terima kasih kepada Tuhan karena mengutus hambanya ke tempat ini. And also we thanks Dan juga kita berterima kasih kepada Pendeta Budiono. for Jesus sending this for you. Yesus mengutus Pendeta Budiono ke tempat ini. Also sending our Pastor Mark. Dan juga also mengutus Saudara Mark ke tempat ini. we give all this glory to God alone. Ya, kita memberikan kemuliaan semata hanya bagi Allah. In Jesus' name. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amin. My seminar is finished. Ya, seminar saya sudah selesai. Amen. Terima kasih. Terima kasih. Don't clap to me. Ya, jangan bertepuk tangan untuk saya. If you clap to me, then I am violating the purpose of creation. Jika saudara bertepuk tangan untuk saya melanggar tujuan penciptaan. It's not a laughing, it's not a Ya, iya, ini bukan hal tertawa. We have to clap Kita, to kita harus bertepuk tangan untuk Yesus. only Jesus. Hanya Yesus. I should not receive any glory out of you. Saya tidak boleh menerima pengakuan atau kemuliaan dari saudara. Then, if I receive glory from you, then I have wasted my time. Jika saya menerima pengakuan atau kemuliaan dari saudara, saya menyanyiakan waktu saya di tempat ini. No reward recorded in heaven. Tidak ada upah dicatat di surga bagi saya. Because I know that. Karena saya tahu ini. So I don't want to receive glory from you. Ya, saya tidak mau menerima kemuliaan dari saudara. You have to forget my name. Saudara harus melupakan nama saya. Only remember and love Jesus more. Ya, tetapi saudara harus mengingat dan lebih mengasihi Yesus. Amen. This is the way I receive reward from God. Itulah caranya bagaimana saya bisa menerima upah dari Allah. Same as you. Sama dengan saudara. Don't forget that. Ya, jangan lupa ini. Amen. Amin. Sungguhnya maka Kita sudah belajar tentang this world and
Bafut, atau dunia ini dan dunia atas, yaitu dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-9. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga sebagaimana panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan kita, dan hidup kita pun akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.